Halo guys, terima kasih karena sudah singgah di channel ini. Sebelum Anda menonton, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan paling penting, jangan lupa tekan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video saya. Tanpa kita banyak bacot lagi, yuk ke alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab 713, Bila pengereman angin terendam. Dentang, rantai berwarna hitam itu seperti ular beracun karena tiba-tiba menembus udara dan berubah menjadi garis hitam buram yang melesat secara eksplosif ke arah Yao Lao tak jauh dari situ. Ujung rantai itu luar biasa tajam dan dipenuhi dengan tanda misterius. Lingkaran garis spiral menutupi ujung rantai. Di bawah aktivasi energi protektor Wu, beberapa aura jahat merembes keluar darinya. Rantai yang dalam dan dalam ini bukanlah rantai logam biasa. Yao Lao juga tidak berani memotong rantai yang menembus langit ke arahnya. Aula jiwa, ini sangat misterius. Serangan mereka juga tampaknya dapat menyebabkan kerusakan besar pada tubuh spiritual. Namun, beruntung bahwa Yao Lao bukan tubuh spiritual yang biasa. Dengan perlindungan Bone Chilling Flame, dia tidak sepenuhnya tanpa kemampuan untuk melawan pemburu kuat Hall of Souls. Api putih pekat di telapak tangannya layu naik dan turun sebelum tiba-tiba berubah menjadi panah api yang meledak dengan eksplosif. Akhirnya, itu bertabrakan dengan keras dengan rantai hitam itu. Bang! Suara rendah dan dalam muncul ketika keduanya bertabrakan. Namun, tidak ada suara ledakan energi yang terlalu kuat. Hanya ada kekuatan riak putih yang terbentuk di dalam lingkaran hitam gelap yang diam-diam mengembang. Udara juga bergetar sedikit dimanapun kekuatan itu menyebar. Rantai berwarna hitam bertabrakan dengan panah api. Ada celah yang sangat besar dalam kekuatan dibandingkan dengan serangan yang diharapkan oleh pelindung Wu. Dia bahkan bisa samar-samar merasakan perasaan yang saling terkait panas dan dingin satu sama lain. Perasaan itu dengan cepat ditransmisikan dari rantai, menyebabkan Dou Qi di tubuhnya berfluktuasi. Tidak heran kamu bisa lolos dari penangkapan Hall of Souls saat itu. Kamu benar-benar mengandalkan kekuatan api surgawi ini. Rantai itu terlepas setelah diserang sebelum bertahan di sekitar sisi pelindung Wu. Sepasang mata merah menatap Yao Chen di seberangnya dan berbicara dengan sedikit terkejut. Kekuatan yang bisa dilepaskan oleh tubuh spiritual biasa sangat berkurang terlepas dari seberapa kuat kekuatan spiritual mereka ketika mereka bertemu dengan seorang pemburu dari Hall of Souls. Senjata yang terakhir dibuat secara unik dan memiliki efek khusus menahan tubuh spiritual. Namun pengekangan semacam ini telah kehilangan banyak pengaruhnya ketika berhadapan dengan tubuh spiritual yang memiliki api surgawi dan beberapa benda roh alami. Seperti yang dia katakan, saat itu, Yao Lao memang mengandalkan kekuatan dari tulang dinginnya api untuk melarikan diri dari penangkapan oleh Hall of Souls dan bertahan hidup. Tatapan Yao Lao memandang acuh tak acuh pada pelindung Wu yang memiliki kabut hitam menggeliat di sekujur tubuhnya. Dia mengencangkan tangannya sedikit dan nyala api putih lebat dengan cepat diaglomerasi di tangannya. Sesaat kemudian, itu membentuk penguasa putih yang sedikit lebih kecil dari penguasa Suan berat Xiaoyan. Nyala api naik ke atas penggaris tetapi itu memberi orang perasaan dingin. Namun, jika seseorang benar-benar bersentuhan dengan apa yang tampak seperti nyala api dingin, kemungkinan seseorang akan langsung berubah menjadi tumpukan abu. Efek penahan yang dimiliki Hall of Souls milikmu terhadap tubuh spiritual tidak banyak berguna bagiku. Karenanya, Anda harus mengungkapkan kekuatan sejati Anda. Jika tidak, Misty Cloud Sekte akan menjadi tempat Anda akan mati hari ini. Yao Lao menunjuk penguasa putih ke pelindung Wu dari kejauhan dan perlahan berbicara. Kata-katamu memang arogan. Bahkan tanpa efek pengekangan, Anda sebenarnya berpikir untuk membunuh pelindung ini dalam kondisi tubuh spiritual Anda. Bukankah kamu sedang bermimpi? Pelindung Wu juga tertawa dingin ketika mendengar ini. Lengannya segera bergetar dan tiga sosok hitam membawa suara dentang saat mereka menjulurkan paksa dari punggungnya. Akhirnya, mereka menjadi seperti tiga ular beracun yang terus melekat di kepalanya. Triple Breaking Chain. Sebuah tangan yang berisi kabut hitam terjulur. Segel tangan segera berubah dan tiga rantai yang berlama-lama di atas kepala pelindung Wu membawa suara desiran angin yang berhembus saat mereka tiba-tiba melesat keluar. Tiga rantai berubah menjadi garis hitam dan secara kebetulan menutup semua jalur mundur Yao Lao saat mereka saling bersilangan. Jelas pelindung Wu ini sudah mencapai tahap terampil ketika harus menggunakan senjata aneh seperti 7 rantai. Yao Lao melambaikan lengan bajunya ketika dia dengan dingin melihat tiga garis hitam yang diperbesar di matanya. Dia menjentikan 5 jari dan 5 api putih pekat dengan cepat diaglomerasi dan terbentuk. Mereka berlama-lama di atas tubuhnya seperti ular panjang sebelum akhirnya menembak dengan cara yang tiba-tiba meledak dan bertabrakan dengan tiga rantai.
Yao Lao melambaikan lengan bajunya ketika dia dengan dingin melihat 3 garis hitam yang diperbesar di matanya. Dia menjentikan 5 jari dan 5 api putih pekat dengan cepat diaglomerasi dan terbentuk. Mereka berlama-lama di atas tubuhnya seperti ular panjang sebelum akhirnya menembak dengan cara yang tiba-tiba meledak dan bertabrakan dengan 3 rantai. Dentang, dentang, rantai bertabrakan dengan nyala putih yang pekat dan gelombang suara seperti logam dipancarkan. Beberapa percikan bahkan meletus. Namun, terlepas dari betapa aneh dan tak terduga serangan berantai itu, 5 ular api panjang yang diperintahkan Yao Lao mampu menahan mereka. Pengalaman pertempuran canggih Yao Lao memang luar biasa. Pelindung Wu jelas merasa sangat terkejut setelah gagal mencapai efek yang sebenarnya meskipun menggunakan taktik ini. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa akan ada perasaan berpotongan dingin dan panas menyebar di sepanjang rantai setiap kali rantai dan nyala api bertabrakan. Dia benar-benar tidak terbiasa dengan perasaan semacam ini. Orang tua yang tidak akan mati ini memang kuat. Tidak heran jika Hall of Souls memungkinkannya untuk melarikan diri meskipun telah mengirim 3 pelindung ahli saat itu. Di masa lalu, saya berpikir bahwa ada beberapa kebohongan dalam kata-kata orang itu. Tidak terduga bahwa dia benar-benar menyiksa dan merepotkan. Pelindung hati Wu juga menjadi semakin serius karena serangan kedua belah pihak menjadi lebih intens. Kekuatan semangat Yao Lao dan nyeri tulang ciling yang merepotkan telah jauh melampaui harapannya. Yun San cepat-cepat menghabisi Xiao Yan. Suhu yang tidak biasa itu menyebabkan kabut hitam di tubuh protektor Wu berfluktuasi setelah dia bertabrakan dengan Yao Lao lagi. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli pada wajahnya dan berteriak kepada Yun San yang telah memulai pertarungan sengit dengan Xiao Yan jauh. Ekspresi Yao Lao juga tenggelam ketika dia mendengar teriakan pelindung Wu. Api putih pekat di tubuhnya tumbuh lebih padat. Serangannya juga tiba-tiba menjadi lebih tajam. Melihat situasi, ada beberapa kesulitan jika Yao Lao ingin membunuh yang terakhir dalam waktu singkat. Setelah semua, meskipun efek menahan pelindung Wu pada tubuh spiritual dikurangi seminimal mungkin dengan bantuan tulang nyeri dingin, orang ini juga ahli kelas Douzong tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Membunuhnya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Yun San di langit yang jauh juga sedikit terkejut ketika dia mendengar teriakan pelindung Wu. Orang tua itu sebenarnya sekuat ini. Bahkan pelindung Wu mengalami kesulitan menghabisinya. Kejutan di hatinya berlanjut sesaat sebelum Yun San tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Douqi yang liar dan kejam mengguncang Xiao Yan yang menyerangnya. Tubuhnya segera bergerak kembali sementara Douqi yang agung tiba-tiba keluar dari tubuhnya ke segala arah. Bajingan kecil, awalnya, saya ingin bermain-main dengan Anda. Namun, dari kelihatannya sekarang, situasinya tidak memungkinkan saya untuk melakukannya. Karena itu masalahnya, aku akan menghabisimu dengan satu serangan. Yun San memberi Xiao Yan senyum tebal saat dia mengguncang lengan bajunya. Energi hijau tua yang megah segera berfluktuasi saat meletus dari kepalanya. Itu dengan cepat bergoyang dan membentuk pedang panjang hijau yang panjangnya lebih dari 1 kaki. Bajingan kecil, awalnya, saya ingin bermain-main dengan Anda. Namun, dari kelihatannya sekarang, situasinya tidak memungkinkan saya untuk melakukannya. Karena itu masalahnya, aku akan menghabisimu dengan satu serangan. Yun San memberi Xiao Yan senyum tebal saat dia mengguncang lengan bajunya. Energi hijau tua yang megah segera berfluktuasi saat meletus dari kepalanya. Itu dengan cepat bergoyang dan membentuk pedang panjang hijau yang panjangnya lebih dari 1 kaki. Permukaan longsword itu luar biasa gelap dan suram. Seluruh tubuhnya tanpa kilau. Namun, saat pedang panjang diaglomerasi dan dibentuk, sekitarnya tiba-tiba berfluktuasi. Jelas pedang panjang ini yang sepenuhnya diaglomerasi dari Douqi yang kuat dari Yun San memiliki energi yang sangat besar. Xiao Yan memandang pedang energi panjang yang berputar sementara itu menggantung di atas kepala Yun San. Dia merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalamnya, dan wajahnya berubah secara drastis. Sayap di punggungnya mengepak saat dia segera menarik diri. Segel di tangannya juga tiba-tiba berubah saat dia melakukannya. Douqi yang kuat di dalam tubuhnya mulai dengan cepat berpacu mengikuti pembentukan segel cepat di tangan Xiao Yan. Akhirnya, dengan cepat melewati beberapa pembuluh darah khusus di bawah fokus serius Xiao Yan. Esensi dan perhatian Xiao Yan dikumpulkan ke tingkat ekstrim di bawah tekanan dari titik krusial seperti itu. Masalah kecil yang kadang-kadang akan muncul ketika dia menggumpalkan Douqi selama latihannya yang biasa menjadi sangat lancar pada saat ini. Douqi di tubuhnya mengalir tanpa henti saat mereka mengalir ke beberapa vena spesifik sebelum mengalir ke telapak tangan Xiao Yan.
Mengikuti aliran sejumlah besar Douki ke dalamnya, sepasang lengan panjang awalnya berubah menjadi sesuatu yang besar pada saat ini. Cahaya terang yang kuat secara bertahap muncul. Pada akhirnya, itu muncul seperti matahari cerah yang sangat mencolok. Cahaya kuat yang tiba-tiba meletus dari telapak tangan Xiao Yan juga menyebabkan Yun San sedikit merajut alisnya. Mengapa bajingan kecil ini memiliki jumlah kartu truf yang tidak pernah berakhir? Itu benar-benar merepotkan. Sebuah pikiran berputar di dalam hatinya sebelum dia segera melirik medan pertempuran antara pelindung Wu dan Yao Lao di kejauhan. Hatinya menjadi lebih mengejutkan terutama ketika dia melihat bahwa mantan itu benar-benar berakhir pada posisi yang tidak menguntungkan di bawah serangan tajam Yao Lao. Sepertinya aku tidak bisa menunda lagi. Aku harus cepat-cepat menghabisi bocah kecil ini. Kalau tidak, jika orang tua itu diizinkan untuk membebaskan tangannya, hal-hal buruk bagi saya. Sebuah pikiran melintas di hati Yun San saat matanya tiba-tiba berubah menjadi buram. Segel di kedua tangannya berubah tiba-tiba, dan tangisan rendah yang dipenuhi dengan niat membunuh dingin terdengar di langit. Bilah pengereman angin terendam. Peluit pedang tajam yang tidak biasa tiba-tiba terdengar setelah tangisan muncul. Semua orang tiba-tiba mengangkat kepala hanya untuk melihat bahwa pedang panjang Douki di atas kepala Yun San benar-benar mulai berputar liar. Peluit tajam yang tidak biasa keluar darinya. Bilah pengereman angin terendam. Peluit pedang tajam yang tidak biasa tiba-tiba terdengar setelah tangisan muncul. Semua orang tiba-tiba mengangkat kepala hanya untuk melihat bahwa pedang panjang Douki di atas kepala Yun San benar-benar mulai berputar liar. Peluit tajam yang tidak biasa keluar darinya. Hah, hah. Suara itu berlanjut. Segel tangan Yun San berubah dan jarinya menunjuk ke arah Xiao Yan di kejauhan. Longsword berputar keras segera bergegas eksplosif. Kecepatan pedang panjang itu begitu cepat yang bahkan bisa menembus penghalang udara. Oleh karena itu muncul di tempat yang hanya puluhan meter dari Xiao Yan dalam beberapa kedipan. Wajah Hai Bodong dan yang lainnya di dalam medan pertempuran yang kacau langsung berubah jauh lebih pucat ketika mereka melihat serangan yang sangat kuat ini oleh Yun San. Meskipun jaraknya sangat jauh, mereka masih bisa merasakan energi menakutkan yang terkandung dalam pedang panjang. Jika mereka terkena dampaknya, mereka mengerti bahwa setidaknya mereka akan terluka parah. Tangan halus Yun Yun juga diam-diam menutupi bibir merahnya saat dia berdiri di dekat panggung pernikahan di tanah terbuka. Wajahnya yang anggun, bergerak, dan cantik memperlihatkan beberapa pucat. Serangan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli yang kekuatannya berada di puncak kelas Do Huang akan mengalami kesulitan menerima, apalagi Xiao Yan saat ini. Namun, orang yang terlibat, Xiao Yan, tiba-tiba memejamkan matanya perlahan pada saat ini di depan banyaknya tatapan yang mengandung berbagai emosi. Ketika dia melakukannya, segel di tangannya tiba-tiba berubah. Segera energi yang sama agung dan kuat tiba-tiba meletus di langit. Buka segel gunung. Sidik jari energi yang berukuran beberapa puluh kaki tiba-tiba muncul mengikuti seruan rendah dan dalam yang bergema di hati Xiao Yan. Saat jejak energi ini muncul, udara di sekitar Xiao Yan menjadi seperti riak yang dengan cepat berfluktuasi. Bab 714, Kartu Tram, 3 warna Fire Lotus. Jejak energi yang sangat besar muncul di depan tak terhitung tatapan terkejut. Itu segera berhenti sejenak sebelum membawa tekanan dan fluktuasi energi yang luar biasa kuat karena bentrok keras terhadap energi pedang panjang yang melesat. Bang! Dua serangan yang sangat menakutkan bertemu di langit sesaat kemudian. Sebuah ledakan seperti guntur tiba-tiba bergema di atas langit. Meskipun sudah disiapkan untuk itu, masih ada beberapa orang yang telinganya berdering untuk sementara waktu. Bahkan penglihatan mereka menjadi sedikit buram. Gelombang riak energi seperti zat berfluktuasi liar dari tempat di mana dua serangan sengit bertabrakan. Bahkan ruang itu sendiri telah terdistorsi di bawah tabrakan energi yang menakutkan ini. Dari sini, orang bisa tahu seberapa menakutkan serangan yang dilancarkan kedua orang itu. Ruang terdistorsi juga menyelimuti tempat di mana Xiao Yan dan Yun San berdiri. Oleh karena itu, banyak tatapan yang memandang ke langit tidak tahu siapa di antara dua orang ini yang mendapatkan keuntungan dari tabrakan energi yang menakutkan ini. Riak energi yang menyebar di udara perlahan memudar di depan fokus tak terhitung tatapan beberapa saat kemudian. Ruang terdistorsi itu juga secara bertahap menjadi jelas. Setelah ruang pulih, dua sosok di langit yang jauh muncul di depan mata semua orang. Semua orang tanpa sadar menjadi terkejut ketika mereka melihat sosok manusia yang muncul di langit pada saat ini. Kedua lengan Xiao Yan terkoyak mengungkapkan lengan telanjangnya. Ada juga banyak jejak darah kecil yang samar menutupi lengannya. Wajahnya juga sedikit pucat dan ujung mulutnya memiliki bekas darah yang samar.
Aura awalnya yang kuat juga menjadi jauh lebih lemah pada saat ini. Jelas tabrakan besar yang membangkitkan jiwa sebelumnya masih mengguncangnya sampai dia menerima beberapa luka serius meskipun dia dianggap telah menerimanya. Meskipun Xiao Yan tampak sengsara, Yun San di sisi lain juga tidak aman dan sehat. Pakaiannya sama rusaknya dan tangannya yang keriput yang terungkap di luar lengan bajunya sedikit gemetar. Seutas darah mengikuti telapak tangannya dan mengalir ke bawah sebelum akhirnya bergerak sepanjang jarinya dan diam-diam menetes ke bawah. Cukup banyak orang diam-diam menghirup udara dingin ketika mereka melihat Yun San dengan darah menetes dari tangannya. Tatapan mereka langsung menatap pria muda berjubah hitam itu dengan terkejut. Tidak ada yang mengharapkan orang ini untuk dapat menerima pukulan menakutkan dari Yun San sebelumnya dan juga menyebabkan beberapa luka muncul di tubuh yang terakhir. Jia Xingtian, Hai Bodong, dan yang lainnya di medan pertempuran yang kacau juga mengungkapkan ekspresi tertegun ketika mereka melihat Yun San, yang mengungkapkan tangan gemetar dan ekspresi air gelap. Meskipun mereka selalu memiliki kepercayaan pada Xiao Yan, hati mereka masih tanpa sadar bergetar ketika mereka secara pribadi menyaksikan Xiao Yan menerima serangan menakutkan yang bahkan bisa melukai seorang ahli di puncak kelas Do Huang. Yun Yun pada tahap pernikahan juga diam-diam menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa Xiao Yan tidak terbunuh oleh serangan Yun San. Namun, emosi yang rumit melintas di wajahnya yang cantik ketika dia melihat darah menetes dari tangan Yun San. Dia tidak ingin melihat Xiao Yan mati di tangan Yun San, tetapi dia juga tidak ingin melihat Yun San dibunuh oleh Xiao Yan. Namun, pada saat ini, dia hanya bisa diam-diam menunggu akhir pertempuran di bawah ini. Dasar bocah sial, benar-benar tak terduga bahwa leluhur ini masih meremehkan Anda pada akhirnya. Ekspresi Yun San suram saat tangannya menyekat jubahnya dan mengeluarkan darah segar di atasnya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan yang auranya sedikit lamban. Dia berbicara dengan suara yang padat, kemungkinan teknik Dou sebelumnya cukup berkelas bukan? Douki yang dibutuhkan juga harus sangat hebat. Berapa kali Anda dapat menggunakannya saat ini? Petik 2. Xiao Yan menyeka jejak darah dari sudut mulutnya ketika dia berkata dengan lemah, cukup untuk memberitahu Anda apa yang disebut cedera serius. Begitukah? Yun San tertawa dengan dingin dan gelap ketika dia berkata, teknik Dou sebelumnya itu mungkin memang memiliki kekuatan besar yang bahkan saya tidak berani meremehkan. Namun, saya khawatir masih sedikit kekurangan jika Anda ingin mengandalkannya untuk membunuh Dou Zong. Petik 2. Xiao Yan menyipitkan matanya. Tinjunya juga perlahan menegang. Meskipun kata-kata Yun San memang menyebabkan orang jengkel, itu juga benar. Dengan kekuatannya saat ini, menggunakan Open Mountain Seal, yang tidak terlalu dikenalnya, untuk menetralkan serangan Yun San yang sama kuatnya sudah sangat luar biasa. Kecuali Yun San hanya berdiri di sana dan dengan paksa menerima pukulan tanpa pertahanan, mencoba mengandalkan ini untuk mengalahkannya dalam sekali jalan kemungkinan akan sangat sulit. Xiao Yan mengepalkan tangannya dan pandangannya juga melirik situasi pertempuran di sisi Yao Lao. Dia tanpa sadar merajut alisnya. Pada saat ini, Yao Lao dan pelindung Wu itu pada dasarnya turun ke jalan buntu yang sangat panas. Kedua belah pihak menggunakan semua gerakan pembunuhan mereka dengan banyak situasi berbahaya yang muncul berulang kali. Namun, mereka masih mempertahankan keseimbangan yang aneh. Tidak peduli bagaimana mereka meningkatkan kekuatan mereka, mereka masih mengalami kesulitan menyebabkan pihak lain merasakan bahaya yang sebenarnya. Dari kelihatannya situasinya, dapat dikatakan bahwa Yao Lao memiliki keuntungan tipis tetapi Xiao Yan, yang jelas memahami Yao Lao, tahu bahwa karena dia menjadi tubuh spiritual, daya tahan Yao Lao jauh lebih rendah daripada Dou Zong Elite meskipun dia memiliki kekuatan untuk melawan satu. Karena itu, jalan buntu semacam ini pada kenyataannya tidak terlalu bermanfaat bagi Yao Lao. Setelah pelindung Wu berhasil mengambil kesempatan ketika kekuatan Yao Lao melemah, kemungkinan perubahan besar akan muncul dalam pertempuran ini. Pada saat ini, Yao Lao dan pelindung Wu itu pada dasarnya turun ke jalan buntu yang sangat panas. Kedua belah pihak menggunakan semua gerakan pembunuhan mereka dengan banyak situasi berbahaya yang muncul berulang kali. Namun, mereka masih mempertahankan keseimbangan yang aneh. Tidak peduli bagaimana mereka meningkatkan kekuatan mereka, mereka masih mengalami kesulitan menyebabkan pihak lain merasakan bahaya yang sebenarnya. Dari kelihatannya situasinya, dapat dikatakan bahwa Yao Lao memiliki keuntungan tipis tetapi Xiao Yan, yang jelas memahami Yao Lao, tahu bahwa karena dia menjadi tubuh spiritual, daya tahan Yao Lao jauh lebih rendah daripada Dou Zong Elite meskipun dia memiliki kekuatan untuk melawan satu. Karena itu, jalan buntu semacam ini pada kenyataannya tidak terlalu bermanfaat bagi Yao Lao.
Setelah pelindungmu berhasil mengambil kesempatan ketika kekuatan Yao Lao melemah, kemungkinan perubahan besar akan muncul dalam pertempuran ini. Xiao Yan perlahan menarik pandangannya dari medan perang. Dia sekali lagi melihat medan perang besar yang kacau di kejauhan. Pertempuran dan pembunuhan di sana bahkan lebih kacau dan intens. Akan sering ada beberapa ahli yang jatuh dari sana dengan cedera serius, berakhir dengan nasib yang tidak diketahui. The Mystic Cloud Sect dapat dikatakan telah mengirim semua elit mereka pada saat ini, berusaha keras untuk memblokir serangan tajam oleh para ahli dari aliansi. Tatapan Xiao Yan dengan cepat menyapu Hai Bodong dan beberapa orang lainnya di medan pertempuran yang kacau. Dia menghela nafas sedikit lega. Beruntung mereka berada dalam situasi yang menguntungkan dalam pertukaran antara para ahli tingkat atas ini. Kemungkinan jika mereka diberi waktu yang cukup, mereka akan dapat mengalahkan lawan mereka. Pada saat itu, begitu Hai Bodong dan para ahli lainnya berhasil membebaskan diri, medan pertempuran yang kacau ini akan mulai stabil dengan sendirinya. Selama gerakan tatapannya, Xiao Yan juga melirik area di bawah Gunung Cloud berkabut. Ada suara samar membunuh yang ditransmisikan dari sana. Kemungkinan 100.000 pasukan kekaisaran yang kuat di dasar gunung telah memulai serangan mereka. Saat ini, pembunuhan dan pertempuran telah meletus di hampir dari setiap tempat di Mystic Cloud Mountain. Sekte ini, yang biasanya tenang, sekarang benar-benar tertutup badai berdarah luar biasa. Tatapan Xiao Yan menyapu sekitar sekali sebelum itu dengan cepat ditarik. Dia perlahan-lahan mengembuskan napas udara dan matanya berkedip ketika dia melihat Yun San di depannya, yang menunjukkan senyum buas di sudut mulutnya. Xiao Yan sedikit menurunkan tatapannya dan melirik cincin putih tebal di jarinya. Setelah sesaat ragu-ragu dalam hatinya, Xiao Yan mengepalkan giginya dengan keras. Kemungkinan dia hanya bisa menggunakan senjata pembunuh ini jika dia benar-benar ingin mengalahkan Yun San. Xiao Yan mengambil keputusan di dalam hatinya. Dia berhenti ragu-ragu saat dia menggerakkan tangannya. Sekelompok pil obat muncul di tangannya sebelum dia memasukkannya ke dalam mulutnya dan mengunyahnya sekuat tenaga. Douki yang kelelahan oleh Angry Buddha Lotus Flame, yang terbentuk dari kombinasi dua jenis Heavenly Flames, tidak kalah dengan menggunakan Open Mountain Seal. Douki yang diperlukan untuk penggabungan tiga jenis api surgawi, secara alami meningkat beberapa kali. Oleh karena itu, saat ini dia perlu keluar semua dan memungkinkan Douki dalam tubuhnya dipertahankan pada kondisi yang penuh. Xiao Yan melahap pil obat ke dalam perutnya, tetapi tidak membagi perhatiannya untuk memperbaikinya. Karena memiliki api surgawi, seperti api inti teratai mengkilap, dia tidak perlu terlalu memperhatikan pil obat yang dia telan. Api surgawi, secara otomatis akan memurnikan mereka. Akhirnya, mereka akan berubah menjadi Douki paling murni yang akan mengalir ke nadinya yang luas. Wajah Yun San berkedut sedikit ketika dia melihat bagaimana Xiao Yan dengan liar memakan pil obat. Meskipun dia adalah elit Douzong, pil obat yang dia simpan secara alami tidak akan melebihi koleksi kaya Xiao Yan. Oleh karena itu, dia hanya bisa membuka matanya dan melihat Douki yang kelelahan Xiao Yan perlahan pulih dengan bantuan pil obat. Wajah Yun San berkedut sedikit ketika dia melihat bagaimana Xiao Yan dengan liar memakan pil obat. Meskipun dia adalah elit Douzong, pil obat yang dia simpan secara alami tidak akan melebihi koleksi kaya Xiao Yan. Oleh karena itu, dia hanya bisa membuka matanya dan melihat Douki yang kelelahan Xiao Yan perlahan pulih dengan bantuan pil obat. Tentu saja, secara alami mustahil bagi Yun San untuk dengan bodohnya menunggu Xiao Yan untuk memulihkan Douki-nya. Oleh karena itu, saat Xiao Yan menelan pil obat itu, tubuhnya bergerak tiba-tiba dan segera muncul di depan Xiao Yan dengan cara yang aneh. Tangannya menebas tenggorokan Xiao Yan. Di bawah penutup Douki hijau tua itu, kuku-kukunya tidak lebih lemah dari pisau tajam. Tubuh Xiao Yan bersandar sedikit dan tangan Yun San dekat dengan leher Xiao Yan saat mengiris udara. Angin kencang dan dingin menyebabkan kulit Xiao Yan terasa dingin. Cahaya perak berkedip di bawah kaki Xiao Yan saat tubuhnya bersandar. Tubuhnya segera bergegas pergi. Sementara dia melakukannya, dia menjentikan jarinya dan penguasa Suan berat melintas dan muncul. Kakinya dengan keras menendang gagang penguasa dan penguasa yang berat membawa kekuatan ganas yang melesat ke arah Yun San yang ingin mengejar. Penguasa berat yang bergegas menyebabkan tubuh Yun San berhenti. Dia dengan kejam menghancurkan tinjunya ke depan dan mengirim penguasa berat itu terbang. Jari Xiao Yan bergetar tepat saat Yun San mengirim penguasa berat itu terbang. Cincin berwarna putih pekat pecah dan sekelompok nyala api putih lebat dengan cepat muncul di depan Xiao Yan. Xiao Yan merobek Glazed Lotus Core Flame pada saat yang sama ketika dia melihat nyala api putih yang tebal muncul.
Yang pertama berubah menjadi sekelompok api berwarna hijau dan yang tidak terlihat. Segera setelah itu, Xiao Yan bertepuk tangan tanpa ragu-ragu dan Green Lotus Core Flame dan Valen Heart Flame ditekan ke dalam kumpulan api berwarna putih pekat. Ruang di sekitar Xiao Yan mulai riak ketika 3 jenis api surgawi melakukan kontak. Ekspresi Yun San berubah drastis ketika dia melihat tindakan Xiao Yan. Dia bisa merasakan 3 api berwarna berbeda di depan Xiao Yan mendapatkan energi yang sangat menakutkan. Siu, 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 siu. Tubuh Yun San langsung menghilang pada waktu yang hampir bersamaan. Dia harus menghentikan serangan yang menakutkan ini oleh Xiao Yan. Jika tidak, Yun San, yang telah berubah menjadi bayangan hitam yang bergegas, juga menyebabkan ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Sayap hijau kehitaman di punggungnya mengepak. Kedua tangannya memegang erat-erat gugusan 3 api berwarna berbeda, yang dengan cepat bercampur, ketika tubuhnya dengan cepat mundur. Di atas menghindari, Xiao Yan juga menjentikkan jarinya dan beberapa botol batu giok tiba-tiba keluar dari cincin penyimpanan. Ada lotus api seukuran telapak tangan di dalam masing-masing botol batu giok. Botol giok terbang keluar dan segera mengeluarkan suara ledakan eksplosif yang kacau, seperti petasan, di tempat yang tidak jauh dari Yun San. Meskipun lotus api kecil ini tidak dapat menyebabkan banyak luka pada Yun San, mereka memang mampu memperlambat kecepatan mengejarnya. Oleh karena itu, Xiao Yan telah menghentikan sikap melarikan diri dari jarak dekat ketika Yun San menerobos jumlah ledakan lotus api yang tak henti-hentinya. Tatapan Yun San perlahan-lahan bergeser dari wajah pucat Xiao Yan yang lemah yang membawa kesungguhan sebelum akhirnya berhenti di tangannya. Pada saat ini, Yun San tiba-tiba menyipitkan matanya. Xiao Yan mengepakkan sayap hijau kehitaman di punggungnya di udara. Wajahnya pucat pasi saat napasnya menjadi sangat lelah. Satu kaki selebar 3 lotus api berwarna berbeda dengan lembut melayang di atas telapak tangannya. Energi yang menakutkan dan liar perlahan-lahan merembes keluar, menyebabkan kejutan muncul di wajah semua orang yang hadir. Bab 715, Ledakan Api Teratai. Ekspresi Yun San langsung menjadi jelek ketika tatapannya menyapu 3 lotus api berwarna berbeda yang tergantung di atas telapak tangan Xiao Yan. Energi menakutkan yang merembes keluar dari lotus api yang aneh itu adalah sesuatu yang bahkan membuatnya merasakan semacam tekanan yang tidak biasa. Bagaimana bisa bajingan ini melakukan serangan yang kuat dengan kekuatannya? Yun San dengan marah meraung di dalam hatinya. Sosok forward-forwardnya segera berhenti sebelum tubuhnya dengan cepat berlari mundur. Douki hijau tua yang agung tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya seperti semburan ketika dia bergegas pergi. Rambutnya berdiri tegak, seolah-olah dia tersengat listrik. Dalam sekejap, Douki yang kuat itu membentuk tornado berwarna hijau yang tingginya lebih dari 100 kaki di langit. Tubuhnya benar-benar tertutup oleh tornado itu. Banyak tatapan di tanah terbuka memandang Yun San yang berhasil mengandalkan Douki-nya sendiri yang kuat untuk menggumpalkan tornado besar semacam itu dalam waktu singkat. Mereka tidak bisa membantu tetapi bersiul pujian. Dia memang layak menjadi ahli di kelas Douzong. Keterampilan ini sendiri adalah sesuatu yang tidak bisa ditampilkan oleh elit tunggal Do Huang. Tornado besar berwarna hijau menutupi seluruh tubuh Yun San, mendesing saat berputar dengan kecepatan cepat. Angin liar mengamuk dan meniup cukup banyak orang di bawah sampai mereka jatuh ke segala arah. Beberapa orang yang lebih lemah akhirnya bergerak mundur terus-menerus sebelum akhirnya didorong ke tanah. Wajah mereka dipenuhi dengan kejutan ketika mereka melihat tornado besar yang pada dasarnya menutupi seluruh langit. Kekuatan seperti alam yang menakutkan ini dipanggil menggunakan kekuatan Yun San sendiri. Sungguh menakutkan. Angin liar bersiul mengamuk di langit di atas Misty Cloud Mountain. Lautan pepohonan di pegunungan mulai tiba-tiba bergoyang mengikuti angin. Gelombang-gelombang pohon berwarna hijau muncul dari tengah sebelum membentuk bentuk melingkar yang menyapu segala arah. Xiao Yan juga kaget ketika dia melihat Yun San tiba-tiba membuat keributan besar. Senyum dingin segera muncul di wajahnya yang pucat pasi. Dia menunduk dan melirik 3 lotus api berwarna berbeda yang tergantung di tangannya. Api Angry Buddha Lotus jenis ini yang terbentuk dari penggabungan 3 jenis api surgawi, tidak mencapai tahap yang sempurna selama periode waktu yang singkat ini. Namun, dengan bantuan kekuatan spiritualnya yang luar biasa, dia hampir tidak bisa mempertahankannya pada keseimbangan. Energi liar, keras yang terkandung di dalamnya secara alami berkali-kali lebih kuat dibandingkan dengan 2 lotus api, surgawi api, di masa lalu. Hanya dengan menggabungkan ketiga jenis api surgawi itu hampir menghabiskan semua Douki Xiao Yan ke titik di mana bahkan kekuatan spiritualnya mulai sedikit mengering.
Tiga lotus api berwarna mungkin memiliki jumlah kekuatan yang mengesankan, juga butuh jumlah yang menakutkan untuk terbentuk. Dengan demikian, bahkan dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, ia hanya bisa mempertahankan ketiga jenis api surgawi pada keseimbangan dengan semua kekuatannya. Mata Xiao Yan menatap dengan penuh perhatian pada tornado besar yang telah menyebar ke seluruh langit. Kekuatan sobek yang dipancarkan dari dalam masih menyebabkan tubuh Xiao Yan bergoyang sedikit meskipun dia berada cukup jauh. Tentu saja, ini secara alami juga karena tubuhnya sangat lelah setelah dengan paksa menggabungkan ketiga jenis api surgawi. Sayap hijau kehitaman di punggung Xiao Yan telah menjadi jauh lebih tipis pada saat ini. Semua ini membuktikan bahwa pada saat ini, Xiao Yan benar-benar dihabiskan. Meskipun demikian, lotus api yang dipegang di tangannya yang berisi energi menakutkan luar biasa menyebabkan bahkan seorang ahli seperti Yun San takut mengambil inisiatif untuk menyerang. Sebagai gantinya, dia buru-buru mengaktifkan pertahanannya yang paling keras. Dia takut jika api lotus menyerang, dia akan menjadi yang pertama binasa di bawah api itu. Tiga lotus api berwarna berbeda perlahan berputar di atas tangan Xiao Yan. Meminjam periode istirahat sesaat ini, metode Qi, mantra api, di dalam tubuh Xiao Yan juga mulai buru-buru menyerap beberapa energi alami. Setelah itu, ia bertindak sesuai dengan kekuatan obat yang belum sepenuhnya dicerna di dalam tubuhnya. Energi itu dengan cepat disempurnakan sebelum akhirnya berubah menjadi Dou Qi murni yang mengalir dalam jalur Qi-nya yang kelelahan. Xiao Yan menggunakan celah di mana Dou Qi dalam tubuhnya pulih saat dia membawa tatapan dengan pemikiran mendalam dan menyapu medan pertempuran di mana Yao Lao dan Protektor Wu berada. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan menyaksikan Yao Lao benar-benar menggunakan tubuh rohaninya untuk bertarung dengan seseorang. Meskipun tubuh spiritual tidak dapat menggunakan Dou Qi, kekuatan spiritualnya yang agung sama sekali tidak kalah dengan kekuatan Dou Qi. Selain itu, tanpa bentuk atau warna dan serangannya aneh dan tidak dapat diprediksi. Tentu saja, serangan kekuatan spiritual biasa akan memiliki kekuatannya sangat berkurang karena beberapa alasan yang tidak diketahui ketika digunakan melawan seorang ahli dari Hall of Souls. Namun, Yao Lao bukan tubuh spiritual biasa. Karena memiliki Bone Chilling Flame, bukan hanya dia tidak perlu takut dengan serangan berantai yang aneh dari pelindung Wu, tetapi efek khusus dari api surgawi, juga menyebabkan pelindung Wu terlihat sangat menyedihkan ketika menghadapinya. Kabut hitam yang menyebar ke seluruh tubuhnya berulang kali berfluktuasi di bawah suhu yang tidak biasa yang muncul panas dan dingin. Pelindung Wu itu jelas tampak seolah-olah dia tidak mengharapkan kekuatan Yao Lao. Setelah mengejar tubuh spiritual selama bertahun-tahun, ia jarang gagal. Oleh karena itu, terlepas dari seberapa kuat tubuh spiritual itu ketika mereka masih hidup, begitu mereka kehilangan tubuh fisik mereka, mereka akan tampak seperti harimau ganas yang telah kehilangan taring mereka di mata Hall of Souls mereka. Tubuh spiritual ini sepenuhnya berada di bawah kendali mereka. Setelah ini berlanjut untuk waktu yang lama, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan mengalami kesulitan untuk menganggap salah satu dari tubuh spiritual itu dengan serius. Kali ini, dia akhirnya membayar harga yang lumayan karena diremehkannya. Serangan yang Yao Lao gunakan adalah semua gerakan fatal. Serangannya terampil dan ganas. Di bawah kendalinya yang hampir sempurna, Bone Chilling Flame menyebabkan Protektor Wu kesulitan melacaknya. Bahkan ada beberapa kali ketika api surgawi mendekatinya. Jika bukan karena kekuatannya yang kuat, kemungkinan tulang dinginnya nyeri akan menginvasi tubuhnya dan menghancurkannya dengan kuat sebelumnya. Serangan yang Yao Lao gunakan adalah semua gerakan fatal. Serangannya terampil dan ganas. Di bawah kendalinya yang hampir sempurna, Bone Chilling Flame menyebabkan Protektor Wu kesulitan melacaknya. Bahkan ada beberapa kali ketika api surgawi mendekatinya. Jika bukan karena kekuatannya yang kuat, kemungkinan tulang dinginnya nyeri akan menginvasi tubuhnya dan menghancurkannya dengan kuat sebelumnya. Namun, meskipun dia bisa sesekali menghindari serangan itu, pelindung Wu turun ke kerugian yang lebih besar setelah serangan Yao Lao yang semakin tajam. Pada akhirnya, dia sebenarnya hanya mampu bertahan dan tidak bisa lagi mengalihkan perhatiannya untuk melancarkan serangan balik terhadap Yao Lao. Hati pelindung Wu dipenuhi amarah dari penghinaan dalam menghadapi situasi di mana ia menjadi semakin tidak diuntungkan. Ini adalah pertama kalinya dia dipaksa ke kondisi yang menyedihkan setelah menangkap tubuh spiritual selama bertahun-tahun. Jika ini akan dikirim kembali ke Hall of Souls, kemungkinan orang-orang yang telah lama mengamati posisinya akan terompet masalah ini. Pemimpin aula mungkin benar-benar pada akhirnya melepaskan posisi pelindungnya dalam intoleransi. Dia benar-benar akan agak sengsara seperti itu.
Pelindung Wu mengepalkan giginya dengan keras saat pikiran ini melintas di hatinya. Lebih dari 10 rantai hitam gelap tiba-tiba keluar dari tubuhnya dan segera menusuk ke arah Yao Lao dari segala arah. Dari penampilannya, sepertinya dia ingin terlibat dalam pertarungan putus asa. Xiao Yan meletakkan batu besar yang tergantung di dalam hatinya setelah melihat bahwa Yao Lao telah berhasil mendapatkan keunggulan dalam pertempuran. Dia mengangkat pandangannya dan menempatkan pikirannya sepenuhnya pada tornado berwarna hijau besar yang telah menggumpal di kejauhan. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah membunuh lelaki tua ini, Yun San, dan mengakhiri berbagai dendam dari masa lalu. Sayap hijau kehitaman yang agak ilusi di punggung Xiao Yan sedikit mengepak menangguhkan tubuh Xiao Yan dengan mantap di langit. Sesaat kemudian, dia dengan lembut mengangkat tangannya dan 3 lotus api berwarna berbeda perlahan-lahan diangkat di depan banyak tatapan yang berfokus padanya di tanah terbuka. Yun San, yang tubuhnya tersembunyi di dalam tornado besar, melihat tindakan Xiao Yan di kejauhan dan merasa hatinya sedikit menegang. Dia menjerit pelan di dalam hatinya dan semua douki yang bergelombang di dalam tubuhnya mengalir keluar, menyebabkan warna tornado yang sangat besar menjadi lebih dalam. Xiao Yan menggelengkan kepalanya yang agak pusing karena kelelahan yang berlebihan dari kekuatan spiritualnya. Dia diam-diam terengah-engah di dalam hatinya. Sepertinya dia tidak bisa menunda lagi. Dia bisa mengandalkan mantra api untuk memulihkan doukinya yang kelelahan, tetapi dia hanya bisa perlahan memulihkan kekuatan spiritualnya. Jika dia tidak dengan cepat menghabisi Yun San hari ini, kemungkinan dia akan menjadi orang pertama yang jatuh pingsan. Pikiran ini melintas di hati Xiao Yan sebagai kilatan kejam melintas melalui visi Xiao Yan yang agak kabur. Kedua tangannya tiba-tiba mulai bergerak. Pikiran ini melintas di hati Xiao Yan sebagai kilatan kejam melintas melalui visi Xiao Yan yang agak kabur. Kedua tangannya tiba-tiba mulai bergerak. Menyusul perubahan segel di tangan Xiao Yan, 3 lotus api berwarna berbeda yang ditangguhkan di depan Xiao Yan segera melepaskan cahaya 3 warna mencolok yang mencolok karena tergantung di langit seperti matahari yang cerah. Pergi. Xiao Yan menjentikan jarinya saat dia tiba-tiba berteriak keras. 3 api lotus berwarna berbeda yang perlahan-lahan berputar segera berubah menjadi sinar cahaya buram yang mengalir keluar dengan cara seperti kilat ketika tangisannya terdengar. Meskipun lotus api mengandung energi yang agung, menakutkan, liar, keras, itu sangat tenang ketika memotong melalui udara. Itu bahkan tidak menyebabkan sedikitpun riak energi. Namun, sikap yang benar-benar sunyi ini yang menyebabkan rasa dingin muncul di hati orang-orang. Mata Yun Yun, saat dia berdiri di panggung pernikahan, tetap tidak berkedip ketika dia melihat sosok cahaya buram yang melintas di langit. Meskipun douki miliknya disegel, persepsinya sebagai Do Huang masih ada. Karenanya, dia merasakan sedikit energi mengerikan di dalam lotus api itu. Beberapa panik dan gelisah segera melonjak ke wajahnya yang cantik. Tangannya yang lembut seperti batu giok terkepal dengan erat. Dalam hatinya, dia jelas tahu bahwa Xiao Yan dan Yun San telah menggunakan gerakan pembunuhan mereka yang sebenarnya. Selanjutnya, kemungkinan akan terjadi ketika pemenang pertarungan ini akan ditentukan. Teratai api melaju ke langit di depan mata yang tak terhitung jumlahnya yang mengandung berbagai emosi. Akhirnya, itu seperti bintang jatuh kecil saat bertabrakan dengan tornado besar yang berputar dengan cara gila. Ukuran kecil lotus api berada pada skala yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan tornado besar itu. Tabrakan itu seperti seekor burung yang bertabrakan di dinding gunung, suatu tindakan yang tidak akan menyebabkan yang terakhir bahkan sedikit gemetar. Namun, tidak semuanya bisa hanya dinilai dari ukurannya. Boom, boom, sebuah suara keras dikirimkan ke. Ukuran kecil lotus api berada pada skala yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan tornado besar itu. Tabrakan itu seperti seekor burung yang bertabrakan di dinding gunung, suatu tindakan yang tidak akan menyebabkan yang terakhir bahkan sedikit gemetar. Namun, tidak semuanya bisa hanya dinilai dari ukurannya. Boom, boom, sebuah suara keras dikirimkan ke. Teratai api bertabrakan dengan tornado besar dan suara dingin yang acuh tak acuh segera bergema di langit seperti guntur. Bang, 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 suara itu bergema di langit. Segera setelah itu, kembang api 3 warna tiba-tiba meletus dalam tornado. Sebuah ledakan mengejutkan yang cukup untuk membuat seseorang yang benar-benar tuli tiba-tiba bergema di langit. Ledakan itu bergema di langit. Badai energi yang sangat menakutkan langsung menyapu dari titik di mana tornado dan lotus api bertabrakan. Segera menyebar lebih dari radius 100 meter. Di bawah badai energi yang menakutkan ini, semua orang yang hadir, termasuk Yao Lao dan Protektor Wu, yang terlibat dalam pertarungan yang putus asa, menjadi sangat terkejut.
Mata mereka menunjukkan kengerian dan keheranan ketika mereka tiba-tiba menoleh. Benar-benar tidak terduga bahwa api Angry Buddha Lotus yang terbentuk dari penggabungan 3 jenis api surgawi, akan memiliki kekuatan yang sebenarnya mengerikan ini, dewa. Hanya seperti apa dao skill mengerikan yang diciptakan lelaki kecil ini. Petik 2. Ledakan seperti guntur bergema di langit. 3 gelombang api berwarna dan dao ki hijau tua bercampur satu sama lain di langit. Akhirnya, mereka bertindak seperti ombak laut yang berputar saat mereka menyapu ke segala arah. Menyapu gelombang api yang menakutkan ke segala arah mempengaruhi medan pertempuran yang kacau di langit yang jauh. Mereka yang merespons dengan cepat berhasil melarikan diri dari bahaya, tetapi mereka yang sedikit lebih lambat terkena langsung oleh gelombang api. Segera, dada mereka tampaknya telah menerima pukulan seperti palu keras dan seteguk darah segar merah cerah yang membawa panas keluar. Darah dengan cepat menguap di bawah suhu tinggi dari gelombang api. Sinar matahari yang tersebar dari langit juga menghilang pada saat ini. Gelombang api 4 warna tampak seperti lapisan awan gelap yang menutupi langit di atas Misty Cloud Mountain. Bahkan sinar matahari pun kesulitan menembus lapisan awan api tebal ini. Gelombang api membawa energi menakutkan yang menyapu horizontal di langit. Dengan pengecualian sejumlah kecil orang, para ahli yang tersisa dengan putus asa turun, takut berakhir dalam keadaan yang menyedihkan jika mereka dinodai oleh gelombang api itu. Keok, awan merah api menyelimuti langit, memantulkan cahaya merah gelap yang terpantul pada banyak wajah terpana di tanah terbuka. Sesaat kemudian, suara air liur yang ditelan berulang kali terdengar. Tangan gemetar dari beberapa orang menyeka keringat dingin di dahi mereka. Di depan kekuatan yang menakutkan ini, yang hampir bisa dibandingkan dengan alam, membuat bahkan para ahli di kelas Doang merasa sangat kecil dan lemah. Kekuatan semacam ini jauh dari apa yang bisa dikalahkan oleh seseorang dari kelas mereka. Hai Bodong dan yang lainnya bergegas turun dari langit dan mendarat di atas pohon yang tinggi. Penampilan mereka agak menyedihkan. Gelombang api energi menakutkan yang melanda beberapa saat yang lalu telah membuat mereka lengah. Namun, untungnya kekuatan mereka yang sebenarnya cukup besar. Karenanya, mereka tidak menerima banyak luka serius meski terlihat menyedihkan. Apakah kamu baik-baik saja? Semua orang mengungkapkan diri mereka, saling memandang sebelum membuka mulut mereka untuk memeriksa orang lain. Hai Bodong tertawa pahit. Tatapannya menyapu para ahli di sisinya dan segera merajut alisnya sedikit. Setelah pertempuran besar sebelumnya, tim mereka setidaknya kehilangan 3 ahli Dao Wangs meskipun mereka telah berhasil menyebabkan Misty Cloud Sect kehilangan beberapa tetua. Intensitas pertempuran besar ini jauh melebihi harapan semua orang. Yin Gu, Su Mei, dan Wu Titua itu memiliki sedikit warna hijau di wajah mereka sementara semua orang menghitung kepala. Ini karena sebagian besar dari sedikit Dao Wangs yang hilang secara menyedihkan adalah bawahan mereka. Sekte awan kabut sialan ini. 3 orang bertukar pandang satu sama lain sebelum mengepalkan gigi mereka dan diam-diam mengutuk. Pakar Dao Wangs ini bukanlah orang-orang yang bisa mereka perawatan secara acak. Kehilangan beberapa dari mereka sudah cukup untuk menyebabkan daging mereka merasakan sakit yang hebat. Saya ingin tahu bagaimana Xiao Yan. Wajah Lin Yan saat ini agak pucat. Namun, matanya memiliki panas yang tidak biasa di dalam matanya. Dari kelihatannya, pertarungan mereka kali ini mungkin sangat brutal tapi itu sesuai dengan seleranya. Berdasarkan perspektifnya, seseorang harus menjalani kehidupan yang penuh dengan rangsangan. Perasaan hemat dari akademi itu jauh dari mampu memuaskan hati yang kecanduan pertempurannya. Lin Xiuya dan Liu Qing di sampingnya menggelengkan kepala ketika mereka mendengar ini. Wajah keduanya juga tidak terlalu bagus. Masing-masing dari mereka memiliki beberapa luka di tubuh mereka tetapi ini tidak dianggap terlalu serius. Aku tidak tahu, tapi orang ini benar-benar menyembunyikan banyak kekuatan. Meskipun aku sudah sangat memikirkannya, aku masih tidak berharap bahwa dia bisa bertarung dengan elit Douzong. Harus diketahui, bahwa kekuatan orang ini hanyalah pada puncak kelas doang. Jika masalah di sini akan dikirim kembali ke akademi dalam, kemungkinan bahkan penatua pertama Sukian akan sangat terkejut. Kata-kata Lin Xiuya dan Liu Qing berisi perasaan tak berdaya. Tampaknya kesulitan mereka melebihi Xiao Yan telah tumbuh dengan jumlah yang tidak terbatas. Aku tidak tahu apakah dia mati atau hidup dalam gelombang api itu. Orang ini bahkan tidak dapat melarikan diri dari beberapa keterampilan Dao yang dia gunakan. Mata permata seperti Ziyan memandang ke arah awan api tebal yang menutupi langit. Dia mengepalkan giginya. Meskipun dia berbicara dengan cara ini, masih ada kekhawatiran di wajah kecilnya. Lin Yan dan yang lainnya mengangkat kepala mereka. Tatapan mereka menatap lapisan awan tebal yang samar-samar mengungkapkan 3 cahaya warna yang berbeda.
Mereka sedikit mengernyit dan merasa agak tidak enak di hati mereka. Lawan yang dihadapi orang ini adalah elit asli Dozong. Pada saat Hai Bodong dan yang lainnya berkerumun bersama, para tetua dari Mystic Cloud Sect juga muncul di panggung pernikahan di tanah terbuka. Mereka saling memandang penampilan yang menyedihkan dan wajah mereka menjadi lebih buruk ketika mereka menemukan bahwa mereka kehilangan seperempat dari orang-orang yang hadir sebelum pertarungan. Pada saat Hai Bodong dan yang lainnya berkerumun bersama, para tetua dari Mystic Cloud Sect juga muncul di panggung pernikahan di tanah terbuka. Mereka saling memandang penampilan yang menyedihkan dan wajah mereka menjadi lebih buruk ketika mereka menemukan bahwa mereka kehilangan seperempat dari orang-orang yang hadir sebelum pertarungan. Yun Yun, yang berada di sekitar tahap pernikahan, merasa hatinya tenggelam dengan keras ketika dia melihat berkurangnya tetua Mystic Cloud Sect yang telah muncul. Itu benar-benar tak terduga bahwa kerugian Mystic Cloud Sect sebenarnya akan separah ini. Selain itu, tidak ada yang tahu apakah Yun San masih hidup di dalam awan api di langit. Meskipun semua orang tahu kekuatan besar seorang elit Dozong, semua orang jelas merasakan apa jenis energi menakutkan yang terkandung dalam 3 lotus api berwarna yang dilepaskan oleh Xiao Yan. Oleh karena itu, meskipun mereka sangat jelas tentang kekuatan Yun San, mereka masih dipenuhi dengan ketidakpastian. Semua tetua menunjukkan wajah yang sama-sama tidak pasti ketika mereka mengangkat kepala dan menatap langit. Sesaat kemudian, mereka bertukar pandang satu sama lain dan tanpa sadar melemparkan tatapan mereka kepada Yun Yun di bawah. Meskipun Yun Yun sudah dilucuti dari posisinya sebagai pemimpin sekte selama beberapa tahun ini, dia masih seseorang yang telah menjadi pemimpin sekte untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, reputasi Yun Yun dalam Mystic Cloud Sect setidaknya bisa menjadi yang stabil meskipun tidak sebanding dengan Yun San. Sekarang tidak pasti apakah Yun San sudah mati atau hidup. Penatua ini secara alami menganggap Yun Yun sebagai penanggung jawab. Yun Yun tidak peduli tentang tatapan semua tetua. Dia jelas tahu persis situasi berbahaya apa yang dihadapi Mystic Cloud Sect saat ini. Bukan berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah situasi bertahan hidup atau mati. Bang! Sementara semua orang telah melemparkan pandangan mereka ke arah awan api dengan ketebalan yang tidak diketahui di langit, bagian dari awan api itu tiba-tiba mulai berfluktuasi dengan intens. 2 sosok manusia segera bergegas maju dengan satu di depan dan satu di belakang. 2 sosok manusia, yang tiba-tiba muncul, secara alami menarik semua mata yang hadir saat mereka melakukannya. Namun, setelah semua orang memiliki pandangan yang jelas, mereka menyadari bahwa keduanya bukan Xiao Yan dan Yun San tetapi pelindung Wu dan Yao Lao. Tubuh 2 orang turun cukup banyak setelah dipaksa keluar dari awan api sebelum mereka menstabilkan tubuh mereka. Pada saat ini, penampilan kedua orang ini sangat berbeda dari sebelumnya. Kabut hitam aneh yang menutupi tubuh pelindung Yun telah benar-benar tersebar pada saat ini. Dadanya naik dan turun dengan intens, dan suara terengah-engah yang berat berulang kali terdengar. Jubah besar berwarna hitam menutupi seluruh tubuhnya dan cahaya merah gelap yang samar terungkap di wajahnya yang hitam pekat. Kondisi protektor Wu mungkin tidak baik tetapi tubuh ilusi Yao Lao di sisi yang berlawanan juga menjadi lebih tipis. Wajahnya juga tampak jauh lebih tua. Jelas 2 orang dari sebelumnya sudah mengalami pertarungan yang sangat sengit dan berbahaya. Hasil dari pertempuran yang ganas itu tampaknya adalah bahwa keduanya berakhir dengan luka serius. Cek kawan, tidak disangka kamu masih keras kepala meskipun tidak memiliki tubuh. Kamu benar-benar layak menjadi Yao Zunze yang terkenal di seluruh benua. Jubah hitam itu bergetar sedikit ketika pelindung Yun tertawa dengan cara yang aneh. Suaranya sedikit terengah-engah. Cek kawan, tidak disangka kamu masih keras kepala meskipun tidak memiliki tubuh. Kamu benar-benar layak menjadi Yao Zunze yang terkenal di seluruh benua. Jubah hitam itu bergetar sedikit ketika pelindung Yun tertawa dengan cara yang aneh. Suaranya sedikit terengah-engah. Tidak mudah untuk mengambil roh dari diriku yang lama ini. Yao Lao tertawa dingin. Cahaya merah gelap di bawah jubah berwarna hitam menjadi lebih padat setelah mendengar ini. Suara seram yang agak rendah dan dalam perlahan-lahan dipancarkan, begitukah? Apakah Anda benar-benar berpikir sangat mudah untuk berurusan dengan pelindung ini? Hari ini, aku pasti akan menangkapmu dan kembali ke Hall of Souls bahkan jika aku harus membayar mahal untuk itu. Pemimpin aula sangat tertarik dengan semangat Anda. Petik 2. Mata Yao Lao menyipit tanpa sadar ketika dia mendengar kesuraman yang tidak biasa dalam kata-kata pelindung Wu. Kegelisahan juga mulai muncul di dalam hatinya. Dia tahu sangat sedikit tentang monster-monster ini dari Hall of Souls. Namun dia tidak menyadari apa taktik akhir yang mereka gunakan.
Awan api tebal di udara tiba-tiba berdesir tepat saat pikiran ini berputar di dalam hati Yao Lao. Pusaran besar muncul dan pusaran itu mulai berputar. Mengikuti peningkatan intensitas rotasi, awan api yang menyebar mulai menunjukkan gangguan seperti toren. Dua suara, embusan, tiba-tiba muncul ketika pusaran mencapai kecepatan rotasi tertentu. Dua sosok manusia segera diludahkan oleh sampah seperti pusaran. Munculnya dua sosok manusia segera menyebabkan semua orang yang hadir melemparkan pandangan mereka. Semua orang menghela nafas lega ketika tatapan mereka menyapu kedua orang itu. Jelas dua orang ini adalah karakter utama dari medan perang itu, Xiao Yan dan Yun San. Kedua sosok manusia jatuh ke tanah setelah diludahkan oleh awan api. Dari penampilan mereka, kedua orang itu tampaknya telah turun ke keadaan tidak sadar selama ledakan energi yang menggerakkan jiwa. Pada saat semua orang terpana, sesosok manusia yang berada di belakang tiba-tiba bergetar. Matanya yang tertutup rapat juga perlahan dibuka di tengah angin yang berputar di sisi telinganya. Orang itu sudah bangun. Siapa dia? Sosok manusia yang bangun mengendalikan tubuhnya yang turun segera membangkitkan perhatian banyak orang di tanah terbuka. Banyak seruan segera terdengar. Orang itu sudah bangun. Siapa dia? Sosok manusia yang bangun mengendalikan tubuhnya yang turun segera membangkitkan perhatian banyak orang di tanah terbuka. Banyak seruan segera terdengar. Sosok manusia yang terbangun tidak peduli tentang seruan yang disampaikan orang-orang di bawah ini. Tubuhnya berhenti sejenak sebelum bahunya bergetar dan sepasang sayap api hijau giok melonjak dan muncul dari punggungnya. Xiao Yan. Ini Xiao Yan. Petik 2. Sayap api yang akrab segera mengungkapkan identitas sosok manusia. Segera, banyak seruan dan sorakan terdengar di tanah terbuka. Saat sayap api giok di punggungnya muncul, Xiao Yan tiba-tiba menyerbu Yun San yang berulang kali turun di bawah. Douki kecil yang tersisa di dalam tubuhnya benar-benar ditarik keluar sebelum melilit tinjunya yang dia hancurkan dengan keras ke bawah. Dia dengan jelas mengerti bahwa meskipun kekuatan luar biasa besar yang dimiliki oleh Angry Buddha Lotus Flame, terbentuk dari penggabungan 3 Heavenly Flames, masih akan cukup sulit bagi seseorang untuk membunuh elit Douzong dengan hanya mengandalkan ini. Oleh karena itu, ia harus mengambil kesempatan ketika tubuh internal Yun San lemah untuk mengalahkannya ketika ia jatuh. Jika tidak, setelah Yun San pulih sedikit, orang yang matanya terpejam saat menunggu kematian adalah Xiao Yan. Tindakan Xiao Yan ini sekali lagi menggerakkan banyak seru dari tanah terbuka. Siapapun dapat mengatakan bahwa pertahanan Yun San berada pada titik terlemahnya saat ini. Jika dia menerima pukulan berat sekarang, dia pasti akan mati atau menjadi cacat. Xiao Yan dengan cepat bergegas ke depan Yun San di bawah banyaknya tatapan yang dipenuhi dengan kejutan dan kegembiraan liar. Pada saat ini, yang terakhir mampu membuka matanya dan memiliki kesadaran. Oleh karena itu, teror akhirnya tanpa sadar menyebar dari hatinya ketika dia melihat senyum buas dan niat membunuh yang muncul di wajah Xiao Yan. Dia bisa merasakan bahwa jika Xiao Yan benar-benar menggunakan gerakan membunuh pada saat ini, akhir hidupnya. Senyum menyeramkan di sudut mulut Xiao Yan juga semakin lebar saat dia melihat keterkejutan dan teror yang muncul di wajah Yun San. Suara lemah ditransmisikan ke telinga Yun San. Anjing tua, aku sudah mengatakan saat itu bahwa aku pasti akan membuatmu menyesal membiarkan aku melarikan diri pada napas terakhirku. Xiao Yan telah mengingat hutang ini selama 3 tahun. Hari ini, aku akan membayar semua. Bab 717, Membunuh Yun San. Xiao Yan tertawa keras saat kegilaan muncul di wajahnya. Douki dalam tubuhnya dengan gila mengikuti nadinya dan melonjak ke tinjunya. Akhirnya, itu menghancurkan dengan kejam ke hati Yun San. Itu baru saja akan mencapai target ketika tangisan wanita yang tajam tiba-tiba terdengar dari tanah terbuka di bawah. Xiao Yan, jangan. Suara yang akrab menyebabkan tinju Xiao Yan berhenti. Tatapannya tanpa sadar bergeser ke bawah dan segera melihat wajah putih pucat Yun Yun yang dipenuhi dengan permohonan. Keadaan pikiran Xiao Yan yang dipenuhi dengan niat membunuh mulai bergetar sedikit ketika dia melihat wajah putih pucat yang ditutupi dengan tampilan memohon. Dia tidak sepenuhnya tidak terpengaruh oleh kata-kata dan tindakan wanita ini. Waktu di seluruh langit tampaknya berhenti pada saat ini. Banyak sekali tatapan menatap tajam ke pemuda di langit tanpa berkedip. Tindakannya selanjutnya akan menentukan nasib Misty Cloud Sect. Tinju Hai Bodong dan yang lainnya mengepal erat. Mereka hampir tanpa sadar merasa seperti melompat di tempat saat mereka melihat pukulan Xiao Yan dihentikan oleh tangisan Yun Yun yang tajam. Selama dia dengan kejam memberikan pukulan pada saat ini, mereka akan benar-benar memenangkan taruhan ini di mana mereka telah memberikan semua yang mereka miliki. Berikan pukulan.
Jia Xingtian, Hai Bodong, dan yang lainnya menatap dengan mata besar di tengah langit yang sunyi ini. Napas mereka berangsur-angsur menjadi kasar dan wajah mereka benar-benar memerah karena kegelisahan di hati mereka. Pembuluh darah di tangan mereka berdenyut, tampak sangat mengejutkan. Namun, mereka tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun pada saat ini meskipun ada kecemasan yang tidak biasa di hati mereka. Mereka hanya bisa meraung keras dengan sekuat tenaga di dalam hati mereka. Sebagian besar faksi telah mempertaruhkan seluruh klan mereka dalam pertempuran besar hari ini. Mereka pasti akan mendapatkan keuntungan besar jika mereka menang. Namun, jika mereka kalah secara menyedihkan, mereka benar-benar harus menghadapi bahaya kehancuran klan mereka. Namun, apa yang disebut kemenangan ini semua ditentukan oleh pukulan yang satu ini oleh Xiao Yan. Mereka akan memenangkan taruhan jika pukulannya jatuh. Mereka akan kalah jika pukulan itu ditarik. Selain itu, begitu Yun San berhasil mengatur napas setelah instan ini, perubahan besar yang mengejutkan mungkin terjadi dalam pertempuran berikutnya. Tatapan Yao Lao di langit tak jauh juga terfokus dengan seksama pada Xiao Yan, yang matanya berkedip-kedip. Dia tidak membuat suara untuk menginterupsi dia. Yao Lao tahu bahwa pemuda ini, yang telah ia saksikan tumbuh dewasa tidak akan mengecewakannya. Langit diam. Banyak sekali tatapan yang berisi berbagai emosi saling bersilangan di langit. Mereka semua menunggu akhir dari pertarungan besar hari ini. Pandangan Xiao Yan yang lebih rendah berhenti di wajah putih pucat Yun Yun. Kelembutan instan muncul di matanya pada saat itu. Transformasi kilau di mata Xiao Yan jelas terserap ke mata Yun Yun. Wajah pucat di wajahnya segera menjadi lebih redup. Dia tahu bahwa dengan berbicara dan menyela Xiao Yan pada saat ini, dia sedikit kasar dan tidak masuk akal tanpa peduli dengan perasaan pihak lain. Namun, tidak peduli bagaimana seseorang mengatakannya, dia adalah anggota dari Mystic Cloud Sect. Yun San itu adalah gurunya yang secara pribadi merawatnya. Meskipun tindakan Yun San beberapa tahun ini menyebabkan hubungan mereka memudar, ini tidak cukup alasan bagi Yun Yun untuk secara pribadi menyaksikan Yun San dibunuh oleh tangan Xiao Yan. Xiao Yan tiba-tiba menarik pandangannya tepat saat pucat di wajah Yun Yun menjadi sedikit lebih redup. Kelembutan di matanya langsung menghilang. Mengganti itu adalah niat yang sangat membenci dan membunuh. Dia sudah mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menghentikannya membunuh Yun San, bahkan jika orang ini adalah Yun Yun, yang memiliki hubungan yang rumit dengannya. Yun Yun, pasti ada seseorang yang harus membayar hutang darah klan Xiao. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Semua orang bisa melupakan tentang melarikan diri darinya. Petik 2. Sebuah suara acuh tak acuh pelan dipancarkan dari mulut Xiao Yan sebelum melayang di seluruh tanah terbuka. Wajah Yun Yun yang agak kurang pucat langsung berubah menjadi tidak berwarna ketika suara ini terdengar. Tubuhnya yang indah gemetar dan kabut muncul di matanya. Mata Xiao Yan tiba-tiba menjadi buram setelah suaranya yang lembut terdengar. Tinju yang telah berhenti karena tangisan Yun Yun yang tajam sebelumnya tiba-tiba bergetar. Segera itu membawa kekuatan terakhir yang tersisa dalam Xiao Yan dan dengan keras menghantam dada Yun San di mana hatinya terletak di depan banyak mata yang terkejut dan gembira. Ledakan terdengar. Suara rendah dan dalam teredam muncul di langit saat tinju itu melakukan kontak menyebabkan hati banyak orang yang melompat dengan keras dengannya. Tinju itu ditempelkan di dada di depan mata Yun San yang ketakutan. Segera kekuatan yang kuat melonjak eksplosif seperti air banjir. Tinju itu ditempelkan di dada di depan mata Yun San yang ketakutan. Segera kekuatan yang kuat melonjak eksplosif seperti air banjir. Retak, retak. Suara yang dalam muncul dan gelombang suara yang retak dengan cepat muncul. Kali ini, itu bukan berasal dari tubuh Yun San tetapi dari tinju Xiao Yan yang biadab, yang matanya menunjukkan kegilaan. Karena kekuatan pukulan ini menjadi terlalu besar, kekuatan reaksi telah menyebabkan tulang-tulang di tangan Xiao Yan mengungkapkan beberapa garis retak. Anjing tua, pukulan ini untuk ayahku. Anjing tua, pukulan ini untuk ibuku. Pukulan ini untuk para anggota klan Xiao yang meninggal. Pukulan ini karena kamu telah menyebabkan umur adikku yang kedua menyusut. Pukulan ini karena kamu telah menyebabkan kakakku menjadi cacat. Petik 2, petik 2. Xiao Yan benar-benar mengabaikan rasa sakit hebat yang ditransmisikan dari tinjunya. Matanya benar-benar berdarah saat tinjunya menari sekali lagi. Segera, dia dengan kejam menabrak Yun San seperti orang gila. Raungan marah terdengar satu demi satu setiap kali tinjunya menari. Geruk, 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 geruk. Petik 2. Dada Yun San jelas penyok sedikit ke dalam setelah serangan gila ini oleh Xiao Yan. Kemerahan melonjak ke wajahnya dan seteguk besar darah segar yang berisi beberapa organ dalam terfragmentasi dengan liar terlontar, sekara tubuh Xiao Yan di depannya dengan darah segar.
Namun, Xiao Yan benar-benar mengabaikannya karena tinjunya berulang kali dan dengan marah menabrak. Sikap seperti gila itu dipenuhi dengan sikap dingin. Wajah cantik Yun Yun benar-benar kosong dari warna darah apapun saat dia memandang Yun San yang jatuh dengan cepat dari langit serta Xiao Yan yang tampaknya gila di atasnya. Lututnya menjadi lemah saat dia akhirnya duduk di tanah dengan cara lumpuh. Tangannya yang halus menutupi banyak suara menelan yang menyakitkan yang dikeluarkan mulutnya. Dia bisa tahu sejauh mana kebencian Xiao Yan telah dicapai dari raungan tajam dan keras yang dipancarkan darinya. Kebencian semacam ini hanya bisa dicuci dengan menggunakan darah segar. Seluruh tempat itu sunyi di hadapan serangan gila Xiao Yan dan tanda-tanda kehidupan yang menghilang dengan cepat dari Yun San yang jatuh. Hanya air liur rendah Yun Yun yang menelan suara bergema di tanah terbuka. Hai Bodong, Jia Xingtian, dan yang lainnya semua menghela napas lega ketika mereka melihat tinju Xiao Yan berisi kemarahan serta niat membunuh menyerang tubuh Yun San. Mereka duduk di puncak pohon. Kegelisahan dari sebelumnya hampir menyebabkan mereka runtuh. Bocah kecil ini, sepertinya dia telah menderita cukup banyak selama dua ini. Anjing tua ini Yun San bisa dikatakan menuai apa yang telah ia tabur. Hai Bodong bergumam pelan setelah mengangkat kepalanya untuk melihat Xiao Yan yang sedang memancarkan amarahnya. Hari ini, tampaknya Misty Cloud Sekte akan dihapus namanya dari Kekaisaran Jiama. Jia Xingtian mengangguk sedikit. Meskipun Misty Cloud Sekte adalah besar dan kuat di masa lalu, mereka telah menjadi faksi kacau pemain yang telah sangat jatuh. Bang, 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 bang. Petik 2. Pukulan berat lainnya dengan kejam menghancurkan dada Yun San yang sudah cekung. Tubuh Xiao Yan bergoyang dan jade Green Lotus Flame memucat. Tangan kanannya diturunkan dan melengkung menjadi busur aneh. Serangan gila sebelumnya telah menyebabkan retakan pada tulang Xiao Yan menyebar. Tulang tinjunya bergetar sampai pecah secara signifikan. Wajah Yun San ditutupi dengan darah segar. Dia perlahan-lahan menutup matanya karena ketakutan dan ketidakpuasan. Dalam kondisi terlemahnya, serangan liar dan gila yang dia hadapi adalah sesuatu yang tidak diragukan lagi akan mengakibatkan kematian Yun San terlepas dari seberapa gilanya seseorang menyerang. Xiao Yan menatap tajam pada Yun San yang auranya menjadi semakin lemah sebelum akhirnya menghilang. Ini menyebabkan hati Xiao Yan yang terkatup rapat. Kelelahan seperti gelombang melonjak ke wajahnya, menyebabkan matanya kehilangan sesuatu. Sesaat kemudian, dia kehilangan semua kekuatannya saat jatuh ke tanah. Bahkan seseorang seperti Yun San perlu menghindari menabrak permukaan yang keras. Sebuah bayangan melintas di langit dan menarik Xiao Yan tepat ketika yang terakhir akan menyentuh tanah. Pandangan kabur Xiao Yan menyapu area di depannya. Dia menatap wajah tua yang sudah dikenalnya itu dan tersenyum lemah. Suaranya begitu lembut sehingga tidak bisa didengar. Guru, saya telah berhasil. Sebuah bayangan melintas di langit dan menarik Xiao Yan tepat ketika yang terakhir akan menyentuh tanah. Pandangan kabur Xiao Yan menyapu area di depannya. Dia menatap wajah tua yang sudah dikenalnya itu dan tersenyum lemah. Suaranya begitu lembut sehingga tidak bisa didengar. Guru, saya telah berhasil. Yao Lao menghela nafas dengan lembut ketika dia melihat senyum lemah di wajah Xiao Yan yang tertutup darah. Dia menarik pergelangan tangan Xiao Yan yang sedikit cacat dan berkata, kamu terlalu gila. Anda mungkin perlu memulihkan diri untuk waktu yang lama karena cedera ini. Xiao Yan setengah sadar saat mendengar kata-kata Yao Lao. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berusaha membuka matanya. Dia melihat mayat Yun San yang jatuh yang akan menghantam tanah dan buru-buru berkata, cepat. Tangkap mayat orang itu. Kerangka elit Douzong. Yao Lao awalnya terkejut ketika dia mendengar ini. Hatinya segera dipenuhi dengan kehangatan saat dia tersenyum dan mengangguk. Tubuhnya bergegas menuju mayat Yun San dengan cara seperti kilat. Tes, Yao Chen, kamu agak lambat untuk bertindak. Sosok hitam memotong udara seperti kilat dan langsung muncul di samping tubuh Yun San tepat ketika Yao Lao akan bergerak. Sosok itu meraih tubuh Yun San. Sebenarnya itu adalah pelindungmu. Kamu mencari kematian. Ekspresi Yao Lao merosot ketika dia berteriak tajam saat melihat tindakan pelindungmu. Tes, tidak pasti siapa yang mencari kematian. Pelindungmu tertawa dengan cara yang aneh. Kabut hitam di tangannya mengalir dan langsung menamparkan bagian atas kepala Yun San dengan ganas. Akhirnya, dia menarik dengan kekuatannya dan tubuh spiritual ilusi yang tidak sadar ditarik keluar dengan paksa dari tubuh Yun San oleh pelindungmu. Pelindung ini berkata bahwa aku akan menangkap dan membawa Yun San kembali ke Hall of Souls hari ini terlepas dari harga mahal apa yang harus aku bayar. Pelindungmu mengeluarkan tawa dingin dan gelap setelah dengan paksa menarik keluar roh Yun San di depan semua tatapan kaget yang ada.
Tangannya segera dan tiba-tiba berubah menjadi banyak segel tangan yang aneh dan rumit. Sesaat kemudian, tangisan tajam tiba-tiba bergema di langit. 9 hutan menelan 100 roh. Tangisan tajam terdengar dan kabut hitam yang tidak biasa tiba-tiba muncul dari dalam tubuh pelindung Wu sebelum membungkus tubuh spiritual Yun San di dalamnya. Segera, banyak suara mengunyah menyeramkan dan perlahan-lahan dipancarkan dari kabut hitam. Ekspresi semua orang menjadi sangat buruk pada saat ini.